Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim, summa shadaqallahul 'azim. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam yang selalu tertanam di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan hidayah, selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua di dalam mushola ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bimbingan tauladan yang kita ikuti jejak langkahnya, yang kita ikuti suri tauladannya, sehingga umat manusia bisa berakhlakul karimah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan kedamaian. Itulah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwatu fillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Pak hanya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengenai tentang 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kata Rasul, iltanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama apa 5 perkara itu? Pertama, sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Jadi ini mengenai tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus ingat 5 perkara itu. Pertama, kesehatan kita. Pernahkah waktu sehat kita itu beribadah kepada Allah? Pernahkah waktu sehat itu kita berupaya menjadi orang yang terbaik di antara teman-teman terbaik? Andai kata di waktu sehat itu selalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tidak pernah beribadah, tidak pernah sujud di hadapan Allah, maka sehatnya kita itu tidak bermanfaat. Sehatnya kita membawa mudarat. Harusnya kita sehat, tapi sehat itu barokah. Sehat yang barokah adalah sehat yang bisa membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehat yang hakiki. Maka sihataka qabla saqamik. Sebelum waktu sakitmu, kalaulah sudah sakit nantinya, andai kata kita diberikan oleh Allah sakit, kita sakit gigi, itu ngeluhnya Allah Rabbi, seluruh badan akan ikut sakit. Dan bahkan ketika sakit itu, ingat anak-anakku sekalian, anak-anakku yang soleh dan solehah, waktu sakit itu Allah berikan 3 sesuatu yang sulit dan 2 yang menguntungkan. Pertama, Allah kasih kalian ucap. Kedua, Allah kasih kalian lemah. Ketiga, Allah kasih apa? Pahala. Kasih pahala. Kenapa bisa dikasih pahala? Karena waktu kalian sakit itu banyak ingat Allah. Banyak ingat Allah. Sehingga Allah kasih pahala dan Allah cabut dosa. Dosa-dosa kalian dicabut oleh Allah ketika kalian sakit. Setiap orang sakit itu mengeluh, ya Allah, setiap kalimat Allah itu bernilai pahala di sisi Allah. Makanya orang sakit itu sebenarnya dia mendapatkan pahala, digugurkan semua dosa. Orang yang sakit, dia diberikan oleh Allah pucat, wajahnya pucat. Dicabut oleh Allah wajah yang cerah waktu sakit. Dicabut oleh Allah kekuatan yang selama ini bisa beraktivitas kemana-mana, bisa ngebrek, bisa nongkrong kemana-mana karena sehat. Ketika dicabut, kalian lemah. Kalian lemah, gemulai karena sakit. Kalian tidak bisa beraktivitas karena sakit.
Tetapi Allah Maha Adil. Allah terus memberikan pahala kepada orang yang sakit. Allah hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Maka waktu kita sehat inilah kita manfaatkan untuk selalu dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum waktu tua. Selagi waktu muda kalian bisa berbuat apa-apa. Keinginan kalian banyak. Keinginan kalian itu luar biasa. Banyak sekali, ingin ini, ingin itu, penasaran terus. Tetapi waktu muda ini, kalau kalian memang benar-benar mengarahkan ke nilai-nilai hal yang positif, maka masa muda kalian akan jadi masa muda yang berkah, masa muda yang membawa faedah dan bisa menjadi cerminan di waktu tua. Maka kata pepatah itu, waktu muda waktu kecil belajar mencari ilmu berpikir, waktu muda sudah punya kerja, waktu tua menikmati hasilnya, waktu lanjut usia mati dengan tenang meninggalkan dunia yang fana. Artinya kalau kita di waktu masa kanak-kanak menjali ilmu pengetahuan, kita bisa berpikir lebih cerdas. Insya Allah di masa muda kalian, di masa remaja kalian, kalian bisa bekerja, kalian bisa menjadi manusia yang berguna. Karena kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan. Setelah kita muda, kita remaja, masa tua kita akan menikmati hasil apa yang kita usahakan dari kita kecil hingga dewasa sampai masa tua. Kalau sudah persiapan, sudah matang, waktu muda kita gali ilmu agama, waktu muda kita gali ilmu umumnya, dunia akhirat kita gapai. Ketika tua kita sudah punya bekal untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mati, matinya tenang, matinya tidak ada was-was meninggalkan dunia, karena kita sudah ada bekal akhirat. Maka jadilah orang yang bisa memanfaatkan masa muda dengan baik, agar masa tuamu akan hebat, menghadapi kematian dengan tenang, tidur dengan tenang, tidak ada beban dosa, karena kita sudah ada bekal. Waktu muda ibadah, waktu tua menikmati hasilnya, waktu kita ingin menghadap Allah sudah ada bekal untuk menuju akhiratnya nanti. Itu yang ketiga. Satu, sehat. Dua, muda. Ketiga, wa qarabaka qabla sublik. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Manfaatkan waktu luangmu. Ini ada waktu kosong, banyaknya hura-hura, canda tawa, tapi tidak ada hasil sama sekali. Maka kata orang Arab mengatakan, al-waktu kasyai fa illam taqtahu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu tersebut, maka dia akan dilibas oleh pedang tersebut. Artinya, kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan dipotong oleh pedang itu. Artinya kita tidak dapat apa-apa dalam sehari itu. Ditinggal oleh waktu. Harusnya 1 menit itu berharga sekali. Setidaknya kita dapat merenungkan sebuah ilmu pengetahuan sehingga nalar kita berkembang. Harusnya. Tetapi setelah kita boya-boya, banyak ilmu yang hilang, banyak pengalaman yang tidak kita dapati karena waktu yang luang tidak bisa kita manfaatkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan waktu yang luang itu selalu kita isi dengan hal-hal yang positif agar kita hidup itu bermanfaat. Waktu luang kita isi dengan yang manfaat agar hidup kita manfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, waghinaka qabla fakrika. Waghinaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum masa miskinmu. Orang yang miskin ilmu, orang yang miskin harta tidak bisa hidup dengan enak hidup di dunia. Ini yang gawat. Sahabat Nabi sangat memusuhi kemiskinan, terutama kemiskinan ilmu. Kemiskinan ilmu itu mengundang kemiskinan harta, kemiskinan kalian hidup di dunia. Kenapa?
Orang yang miskin ilmu pengetahuan, nalarnya terbatas. Orang yang miskin ilmu pengetahuan, ia tidak bisa berinteraksi dengan orang yang banyak. Maka ilmu pengetahuan, kalau kita tidak ada, miskin dengan ilmu pengetahuan, kita akan tertinggal oleh orang-orang yang cerdas. Jadi anak-anakku sekalian, jadi anak yang soleh dan soleha, jadi anak yang berprestasi untuk diri sendiri dan keluarga, haruslah disiplin. Jangan sampai kita miskin ilmu, apalagi miskin harta. Kata sahabat Nabi, andai kata miskin itu berupa seperti orang, maka akan kutebas miskin itu. Karena kemiskinan itu akan mendekatkan kekafiran. Banyak gara-gara tidak ada uang orang berubah agama. Gara-gara tidak ada uang orang bisa menjadi begal, pencuri, penodong. Tindakan kriminal akan terjadi karena miskin uang. Itu kuncinya apa? Miskin ilmu. Awalnya adalah miskin ilmu, apalagi miskin agama. Kalau iman tidak ada, artinya miskin ilmu. Kalau ilmunya tidak ada, maka dia bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang di pikirannya itu perbuatan kebaikan, karena ilmu pengetahuannya terbatas. Maka anak-anakku sekalian di sini, gali ilmu pengetahuan, insya Allah masa depan kalian akan cerah, bisa mencari nafkah dengan baik dan bisa menikmati hasilnya, sehingga di masa tua kalian akan tenang menghadapi kematian. Amin Allahumma amin. Lanjut yang kelima. Apa yang terakhir? Kata Rasulullah SAW, hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Di waktu hidup inilah kita bisa beribadah. Di waktu hidup inilah kita bisa canda tawa. Di waktu hidup inilah kita bisa bahagia. Kalaulah sudah mati, kita tidak bisa menikmati kehidupan yang mewah. Kita tidak bisa melihat indahnya alam semesta. Karena kenapa? Karena mata tidak bisa terbuka, melambaikan tangan juga tidak mampu, karena ruh kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bakal mati semua. Maka kita sempatkan waktu hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Kita sempatkan dalam kehidupan ini untuk mencari ridha Allah. Bakti dengan orang tua, cari ridha Allah, sukses hidup kita di dunia. Sukses. Maka 5 perkara ini harus kita ingat. Waktu sehat kita ingat, sebelum masa sakit datang menjemput kita. Waktu muda ini kita sempatkan untuk beribadah. Manfaatkan diri kita yang muda ini untuk menggali ilmu pengetahuan sebelum masa tua. Waktu luang isi dengan hal yang bermanfaat. Waktu kaya, infakkan harta kalian, sodakohkan harta kalian, berbagi dengan sesama kita, yatim piatu kita bantu, panti jompo kita bantu, mereka yang membutuhkan kita bantu, orang yang kena musibah kita bantu, karena kita kaya, orang tua kita kaya, nasihati mereka agar mereka bisa membantu sesama kita, agar harta yang kita miliki barokah. Yang terakhir, hidupmu sebelum masa matimu, maka waktu hidup inilah kita bisa berbuat apa saja. Pilihan kita, wa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Waktu hidup ini kita ingin berbuat pahala, silakan. Ingin sedekah, silakan. Ingin baik dengan sesama orang yang susah kita bantu, silakan. Tapi jangan berbuat yang salah, yang selalu menindas saudara, yang selalu membuka aib saudara, jangan sampai. Maka 2 pilihan ini harusnya kita lebih jeli memilih. Pilihlah hal yang baik. Jadi 5 perkara ini jadi renungan untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, lebih menjadi manusia yang bermutu di hadapan Allah dan di hadapan kita sesama manusia. Di utara sekalian, anak-anak soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah 5 perkara tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, terutama hidupmu sebelum matimu. Apa yang telah kita perbuat selama hidup kita? Selama hidup kita sekarang ini, sudah berapa umur kita? Apa yang telah kita buat untuk kedua orang tua kita?
Pernahkah kita membantu mereka? Pernahkah kita meringankan beban mereka? Itu perlu direnungkan. Anak-anakku sekalian, sebelum masa mati, mati tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Mati itu ibaratkan pohon kelapa yang berbunga. Di situ semua berguguran. Waktu muda berbunga sudah ada yang berguguran, apalagi sudah besar masih banyak yang berguguran. Paling 1, 2, 3 atau 10 yang masih bertahan sampai tua. Semuanya akan mati. Tidak kenal umur muda, tidak kenal tua, ajal akan menjemput. Maka ingat, waktu hidup inilah kita bisa berbuat apa-apa. Silakan, tapi bikinlah kehidupan ini hidup yang bahagia tapi barokah. Jangan hidup bahagia tapi jadi mudarat dalam kehidupan kalian, jadi malapetaka di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oke, ini saja kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, usikum bi nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.